Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Guru Hasbullah. Nah, adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 di kelas 6. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bagi adik-adik yang sudah berdoa, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai beberapa perundingan yang pernah ada di Indonesia. Pertama, dimulai dari Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati. Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H. J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Selanjutnya, Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wojo Atmojo. Hasil perundingan, Belanda hanya mengakui tanah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya, Perjanjian Romyon. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar. Hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah: pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat.
2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita belajar tadi, sekarang tugas kalian buatlah peta pikiran apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baik, terima kasih telah belajar bersama channel Guru Hasbullah. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.